Hikmat-Mu ada pada hamba-Mu Tuhan. Urapan Tuhan mengalir atas setiap kami. Berikan hati yang baik buat setiap jemaat yang mendengarkan Tuhan. Biarlah sementara firman ditaburkan boleh tertanam baik di hati kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, selamat memberi hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Amin. Ya, hari libur pemerintah sudah memberikan kita libur untuk bisa beribadah, memperingati kebangkitan ini. Kita harus merayakan. Jangan sampai hari libur ini kita gunakan dengan salah, ya. Kalau ibadah, kalau libur untuk ibadah ya kita gunakan untuk ibadah. Kalau libur sekolah ya kita gunakan untuk lencer, untuk berlibur-liburan, ya. Tapi pemerintah memberi kita libur untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, dan seharusnya harus kita lakukan. Amin. Takutnya kalau hari libur ini tidak kita pergunakan, orang Kristen tidak mempergunakan hari libur sebagaimana semestinya untuk ibadah. Saya takutkan tahun depan kita nggak ada libur untuk perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Apa? Loh iya benar. Karena apa? Saudara percaya atau tidak? Di seluruh dunia tidak merayakan atau tidak meliburkan hari kenaikan Tuhan Yesus. Boleh di browsing, boleh dibuka. Tapi puji syukur, puji Tuhan kalau bahasa Indonesia boleh memberikan kesempatan untuk kita beribadah. Amin. Kita minoritas, tapi kita diberi kesempatan untuk beribadah. Ini puji Tuhan. Jangan sampai libur ini ditiadakan. Oleh karena apa? Orang Kristen yang seharusnya digunakan untuk ibadah nggak mau datang ibadah. Nanti kalau nggak dikasih hari libur, oh ini pemerintah pilih kasih ini sama minoritas kok kayak gini. Kita ditekan minoritas, ditekan segala macam. Enggak, seharusnya enggak. Karena orang Kristen aja yang nggak mau mempergunakan untuk ibadah. Libur, cuti harus bisa, cuti bersama dipergunakan. Ya, oke. Tema khotbah malam hari ini yang mau saya sampaikan adalah Yesus harus naik ke surga. Sama-sama katakan dengan saya. Yesus harus naik ke surga. Sekali lagi, Yesus harus naik ke surga. Mengapa? Pak, kenapa kok Tuhan Yesus harus naik ke surga? Biarkan di dunia ini saja, Yesus biar di dunia sini saja. Yang pertama, ada 4 hal saudara yang mau saya sampaikan pada sore malam hari ini. Dengan cepat saya akan membagikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, Yesus harus naik surga. Yang pertama, Yesus naik ke surga untuk membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Untuk membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Banyak mungkin dicatat di kitab atau di kitab ini banyak tetapi Dia tidak dari surga. Allah melemparkannya turun. Surga dia akan sekali lagi. Hanya Yesus satu-satunya yang naik. Ada yang saksi. Kalau Yesus naik, dia disaksikan oleh murid-muridnya. Jangan ngaku-ngaku naik dan jangan ngaku-ngaku pernah ke surga. Kalau nggak ada buktinya, kalau nggak ada saksinya, betul? Kan banyak ya hamba Tuhan yang ngaku. Kemarin saya baru sadar dari surga, Bapak Ibu. Juga ternyata sampai surga ternyata sudah maghrib. Sudah maghrib. Dan saya lihat di sana banyak orang jualan mangga, durian, apel. Loh, ini surga. Kiai Tamim ini. Saya kira oh ini orang itu kepikiran Kiai Tamim, Kiai Tamim masak sana. Di surga maghrib ada durian
suci atau Holy Land yang pengen ke Israel. Ayo, Tuhan tahu loh ya, Tuhan tahu. Siapa yang pengen ke Israel? Semua pengen ke Israel. Kalau ada dua tour agent ya, ada dua yang mesti. Yang satu agent A, orang Malang, dia bisa berangkatkan orang ke Israel. Yang ini orang Israel asli, tapi dia bekerjanya pas tinggal di kota Malang. Kedua orang ini nawari, si yang orang Malang ini nawari, Pak, Bu, mau ke Israel? Ayo ikut tur saya, murah. Di sana Bapak Ibu bisa nanti berendam di Laut Mati. Bisa minta sembarang kalian. Tetapi si B yang orang Israel asli yang kebetulan ke di Indonesia Malang ngomong gini, Bapak, saya nanti tidak akan diajarkan Israel. Ada namanya pertama, hanya jalan lurus. Oh, dia cerita. Kira-kira Bapak Ibu bisa segera sing A apa sing B? Sing A. Orang sing A, sing A, sing B. B. Karena apa? Dia orang asli, orang Israel asli. Bisa cerita di Israel gini bisa cerita. Kalau si A, dia orang Malang, nggak pernah ke sana, hanya menceritakan Israel biasa lah. Kalau kita orang Malang ya, misal kita ke Jakarta, mau ke Jakarta nyari, Bapak Ibu lebih aman dipandu orang yang tinggal di Jakarta atau orang yang belum pernah ke Jakarta? Orang yang sudah pernah ke Jakarta, betul? Tahu jalannya dia, oh sini ke Monas, sini. Kalau orang yang nggak tahu jalan masih lihat peta, lihat map. Oh, kadang kita Google Map itu masih sasar, betul nggak? Jalan sempit, tiba-tiba kuburan sawah, gang buntu. Makanya kalau Tuhan, itulah Tuhan Yesus dengan benar. Karena apa? Dia nggak pernah ke surga, turun dan itu surga. Dia jalan ke surga itu bagaimana tahu? Amin. Dia tahu arahnya surga itu bagaimana. Dia itu sama yang bisa memberikan benar-benar arah ke surga kecuali Tuhan Yesus. Saya katakan dia, karena dia yang turun dari surga. Yohanes 3:16 mengatakan karena itu besar kesalahan dunia ini sehingga ia mengaruniakan yang tunggal sudah disuruh turun ke dunia supaya kita yang seharusnya binasa tidak jadi binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Ayo, saat ini yang belum yakin dengan Tuhan, masih mikir-mikir, apa benar ya Tuhan Yesus jalan ke surga? Saya pastikan 100%, 1000% benar. Karena dia dari surga turun ke bumi dan dia lagi ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Bapak Ibu, mari kita baca Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat yang ke-38. Yohanes 6:38 dikatakan, sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk kehendak Dia, Bapa yang telah mengutus aku. Dia turun ke surga bukan untuk pongkau-pongkau. Dia turun ke surga bukan untuk reuni. Dia turun ke surga untuk memenuhi kehendak Bapa, yaitu apa? Menyelamatkan umatnya. Kita buka kisah 1 ayat 9 sampai dengan 11. Dikatakan ya, sesudah ia mengatakan demikian, teranglah ia disaksikan oleh ia. Ini kok terangkanlah ia ke surga disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari tangan mereka. Tuhan Yesus yang ke surga itu dilihat oleh muridnya loh, disaksikan loh. Kalau ada seorang nabi mengklaim bahwa dia pernah ke surga, itu mimpi. Saya katakan sekali lagi, itu mimpi. Tetapi dia, Yesus, hanya Yesus yang ke surga olehnya. Mari ya buat alam sekali lagi, yuk. Amin. Mantap ya. Memang harus naik surga. Semua buktikan bahwa dia memang Tuhan. Yang kedua, kenapa Yesus harus naik ke surga? Untuk membuktikan
ulangi lagi. Kenapa? Yang kedua, Yesus harus naik surga. Supaya nggak salah fokus. Ucapkan bersama saya. Supaya manusia tidak salah fokus. Kalau bagian dari gambar apa? Yang sudah tahu Tuhan Yesus. Coba kalau yang pertama kali, lihat cewek. Enggak. Kalau bapak ibu lihat benar-benar matanya disipitnya ya, disipitnya. Ini gambar Tuhan Yesus. Ini hanya gambar nih ya, hanya gambar. Ada yang bingung. Di Tuhan Yesus itu kondi. Oh ini wedok-wedok hati. Ini wajah Tuhan Yesus nih. Yang bagian minum itu mulutnya, mobil itu matanya ya, mata ilustrasi. Itu ilusi optik namanya. Kelihatan? Supaya kita fokus, maka Tuhan Yesus harus naik ke surga. Bayangkan kalau Tuhan Yesus ada di Nazaret atau di Bethlehem sampai dengan saat ini. Apa kita nggak habis banyak Bapak Ibu? Kita jual rumah, jual aset untuk ke Bethlehem menemui Tuhan Yesus. Dan itu pun belum tentu Tuhan Yesus bisa ditemui. Karena apa? Pasti banyak dari sekian miliar orang ini bertemu dengan Tuhan Yesus, pengen disembuhkan. Bayangkan kalau Tuhan Yesus masih di dunia, followersnya, tahu apa? Followers pengikutnya di medsos bisa jadi miliar. Kalau Tuhan Yesus masih ada di dunia, hamba-hamba Tuhan yang melayani seperti saya saat ini nggak laku. Kalau Tuhan Yesus masih ada di dunia, pasti orang pada rebutan ngundang Tuhan Yesus untuk datang. Amin, betul? Iya. Sampai minggu depan tamunya, Pak ini, aduh mas, gak usah, mending kesana aja, ada Tuhan Yesus. Wah, repot. Maka itu Tuhan Yesus harus naik ke surga supaya kita nggak kehilangan fokus. Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu di ibadah pun juga harus fokus ya. Jangan sampai Ibu gak fokus, ditanya khotbahnya apa. Ya, ada salah satu jemaat dia nggak fokus, ya mungkin kepikiran atau ngantuk gitu ya. Lalu sebelahnya temennya tanya, ya kok ayam? Ternyata dia ini bisnis ayam, ternak ayam. Ya kok ayam-ayam? Lalu pendetanya ngomong, Tuhan akan membangkitkan. Jika pulang ditanya sama bapaknya, ya Pak pendeta yang tadi khotbah, pokoknya ayam dibangkitkan, ayo bagus karena nggak fokus. Karena ada lagu, kan ada lagunya, ada pertemuan di udara itu, pertemuan yang manis, saking fokus, saking ngantuk dia nyanyi, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, karena nggak fokus. Tapi kita adalah Tuhan harus selalu, amin. Kita mau fokus sudah. Teman-teman yang meriah, kita mau fokus, semangat. Saya dari tadi pagi Bapak Ibu, ya tadi pagi juga puji Tuhan, rame, sore juga puji Tuhan ya, rame juga. Kita harus fokus. Kalau Yesus ada di Bethlehem, kita pasti boyongan pindah ke Bethlehem. Ya, kalau Yesus masih ada di dunia, dokter mohon maaf, nggak laku. Karena apa? Daripada ke dokter mending ke Yesus, sudah sembuh. Kalau Yesus masih ada di dunia, kita pasti rebutan. Rebutan apa? Untuk ketemu dia. Tapi bersyukurlah, Yesus sudah naik ke surga, dan dia di surga ada di hati Bapak Ibu saat ini. Amin. Di mana saat ini? Di hati. Coba tepuk hatinya. Di hatiku. Betul? Kalau Yesus ada di hatimu, kenapa kamu masih muam? Kenapa kau sedih? Kalau Yesus ada di hati Bapak Ibu, harusnya kita bersukacita. Amin. Dia tidak di mana-mana, dia di hati. Bapak Ibu, ayo Efesus 3 ayat 17. Efesus 3 ayat yang ke-17. Haleluya.
Efesus 3 ayat 17 dikatakan demikian. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar. Bapak Ibu, kasih dunia dengan kasih Yesus itu beda. Karena kasih dunia dengan kasih Yesus yang Tuhan Yesus berikan adalah beda. Kalau kasih dunia itu menyakiti, kasih dunia itu menyakiti, tetapi kasih Yesus itu membalut hati yang terluka. Kalau kita dulu kenal Tuhan Yesus, kita bentuk hatinya utuh, tetapi sejak kita mengenal dunia, hati kita, coba tadi dipandang, ini seringkali kasih dunia ini, betul kan? Gak heran kalau pas Valentine ada logo apa? Hati, ada cupid. Apa? Cupid ngapain? Panah hati, ya? Betul. Kalau memang itu berarti gagal cupidnya. Tetapi cupid itu harus apa? Sasarannya hati. Kasih dunia menyakiti. Kasih dunia itu sering enggak. Pasaran takut sama yang sebelah. Kasih dunia ini, tetapi kasih Yesus, dia membalut setiap luka yang ada. Dia membalut. Ayo jangan tinggalkan Yesus. Yesus mengatakan, jika aku mengetuk hatimu, mengetuk pintu, hati itu kan pintu kita, jati diri kita. Mengetuk pintu, bukamu, supaya aku ini bisa masuk ke dalam hatimu, makan bersama-sama di dalam rumah. Yesus dikatakan mengetuk pintu. Dikatakan bukan Yesus sudah bukan, tetapi Yesus mengetuk. Dia itu lemah lembut, permisi. Kalau saudara diketuk oleh Tuhan, Tuhan dalam hatimu, bukan. Jangan lama-lama. Karena Tuhan berharap, oh Yesus nanti akan mendobrak, akan membobol pintu. Enggak, Yesus tidak kayak gitu. Ayo coba, ayatnya mana Pak? Wahyu 3 ayat yang ke-20. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Dikatakan demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan itu dengan saudara. Senang gak kira-kira dengan orang penting? Oh, jangankan orang penting, ajak makan sampai Pak Lurah diajak makan sama hamba Tuhan yang difavorit. Oh, aku juga makan sama hamba Tuhan ini. Senengnya gak karuan. Kalau diajak makan presiden, seneng gak kira-kira? Tiba-tiba di rumah Anda ada surat saudara diundang untuk makan malam bersama dengan presiden. Seneng gak? Oh, seneng gak karuan. Itu manusia, nah ini Tuhan. Tuhan mau makan bersama dengan kita. Ayo, saat ini yang kita mau, yang kita harapkan, biarlah Tuhan ketika mengetuk hati kita mau membuka. Yesus masuk dalam hati, seperti yang katakan, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, panggil namanya, ya Tuhan masuk dalam hatiku Tuhan. Ketika Tuhan masuk dalam hati kita,
Yang ketiga, Yesus harus naik ke surga untuk menyediakan tempat atau rumah di surga. Siapa di sini yang ingin punya rumah di surga? Hanya satu, hanya 5. Padahal di sini ada ribuan orang. Kenapa hanya 5? Siapa yang mau punya rumah di surga? Mau semua? Mau tempatnya sekarang? Belum jadi. Ya, kita pasti punya rumah di surga karena Tuhan menjanjikan Dia naik ke surga untuk menyediakan kita tempat di sana. Amin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, mana yang tampilannya? Ya, kurang terlihat ya. Di sini ada rumah besar, ada yang kecil. Rumah di surga itu bukan seperti rumah komplek, Bapak Ibu. Kalau di Malang mungkin komplek apa ya? Yang udah rumahnya sama dari depan sampai belakang ini podo, bangunannya sama, tipenya sama, catnya sama, pagarnya sama, sampai nggak bisa bedakan. Ada kan? Ada nggak? Ada Novi di sini, pengusaha keramik, tahu pasti. Ya? Ada nggak rumah podo, cat podo, hanya yang membedakan nomor rumahnya aja. Ada nggak? Ada toh? Ada. Di daerah Wakil juga banyak. Daerah Wakil, Blimbing juga banyak. Yang mau saya adalah rumah kita di surga beda. Ya kan Pak? Orang yang sungguh-sungguh dengan orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu rumahnya pasti beda. Paham sampai sini? Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dengan orang yang cuma main-main ibadah apa adanya. Kamu minggu gak ke gereja? Gak wis kesel kabeh mari kerja. Oh sudah doa. Saya rasa. Ya, saya ulangi lagi. Orang yang sungguh-sungguh, yang tidak sungguh. Kalau di surga, sorry kata, saya gak usah melayani. Saya gak usah ke gereja. Rumahnya sama kok. Lah ngapain? Gila saya. Tetapi karena rumahnya kita berbeda nanti di surga, maka dari saya mau berkorban saat ini. Saya mau melayani. Kalau rumah di dunia kecil, jangan mau di surga kecil juga. Nasib itu namanya. Ya, kalau rumah di dunia kecil, di surga aku dulu gede. Itu loh imannya. Gimana caranya supaya gede? Ya deket sama Tuhan, setia sama Tuhan. Tambah hari, tambah dekat sama Tuhan. Sudah bukan waktunya main-main lagi. Kita ibadah ini bukan waktunya main-main lagi atau sekedar rutinitas. Ya yuk ke gereja, minggu yuk ke gereja. Katanya enggak gitu. Tetapi kita biar menjadi orang Kristen benar-benar memang Tuhan, aku tahu bahwa rumah di surga itu enggak sama semua. Aku mau lebih dimuliakan. Itu aku layan. Aku nabi Tuhan. Bayang Bapak Ibu jangan nanti kalau sudah punya rumah, istriku saja yang ke gereja. Nanti omani gede kan aku karek dulu. Kan aku bujuk. Di surga itu kita memudah Tuhan. Di surga Tuhan gak ada di surga kawin mengawinkan lagi, itu sudah gak ada wes. Di surga itu hanya muji nyembah. Pak, lalak malam ya apa Pak? Lah kesel Pak, masuk orang istirahat. Dan saya mengatakan di surga, halo, di surga gak ada malam. Kalau terlalu dalam itu,
surga sama dengan tahun, bukan ribu hari, 1000 tahun di bumi. Kalau bayangkan, kalau surga gelap satu malam tidur Tuhan, berarti 1000 tahun di bumi keleleran, gak karuan kabeh. Pak, ayatnya mana di surga gak ada malam itu? Coba buka Wahyu 22 ayat yang 5. Wahyu 22 ayat 5. Ya, di surga gak ada malam. Kita hanya terus. Maka dari itu, kalau saudara di dunia untuk muji Tuhan aja susah, nyembah Tuhan angel. Saya takutnya di surga Bapak Ibu gak kerasan. Saya ulangi sekali lagi. Kalau di dunia Bapak Ibu muji, nyembah, nyanyi angel, apalagi di surga. Kita di surga itu dituntut hanya muji nyembah. Nih ya, Wahyu 22 ayat 5 dikatakan, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu. Karena apa? Karena Allah itu adalah sinar kemuliaan. Gak ada malam, gak ada gelap, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Kita nanti di surga akan memerintah, muji nyembah, kudus, kuduslah Tuhan. Malaikat semua, ombak, ada trompet, suara surga itu. Ayo memang kamu selama masih di dunia. Dunia ini apa? Kalau orang Jawa bilang, dia bilang apa? Dunia ini adalah proses pembelajaran. Belajar untuk apa? Belajar untuk sabar, belajar untuk mengasihi, belajar mentaati firman, termasuk belajar muji, belajar nyembah. Harus, Pak, saya nggak bisa nyembah. Gimana sih Pak? Harus kira lalala gitu lah. Enggak, bukan itu. Nyembah itu ucapkan apa yang Tuhan tahu dalam hatimu. Misalnya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Tuhan selalu besar buat hati kami. Itu nyembah. Kalau nggak ngerti Pak, aku bingung Pak, ngomong apa? Haleluya, haleluya bisa loh. Haleluya, haleluya, terima Tuhan. Itu nyembah. Saudara jawab dasar. Santai, awas, ya. Jangan, Bapak Ibu, di surga itu rumahnya nggak sama. Saya lanjutkan ya, rumahnya nggak ada yang sama. Kalau sama itu berarti itu penganut komunis, Bapak Ibu. Dulu di Tiongkok, di RRC ya, bukan sekarang dulu ya, nggak ada. Kenapa? Karena keluarga ikut program atau dulu. Jadi orang Tiongkok harus balik ke Tiongkok atau di Indonesia harus ganti nama, nggak boleh pakai nama Jas dulu. Nah, kebetulan kakek saya lagi diceritain, hanya kakek buyut saya itu mirip berangkat balik ke China. Nah, ketika di China, kita orang-orang yang di Indonesia ini bawa setengah nih, misalnya kacang apa makanan tradisional itu kirim ke buahnya, kita kirim buahnya gitu ya. Ketika waduh, di sini guys, kenapa? Harus dibagi dalam sama rata, sama rasa. Kamu punya duit berapa? Gak boleh lebih dari orang-orang yang di sana. Ini prinsipnya komunis. Jadi bagi itu komunis harus sama. Rumah nggak ada yang boleh dominan, lebih bagus atau gimana. Tapi beda dengan sekarang. Kalau sekarang di China udah susah. Yang mungkin mereka akan ditahan ya. Dulu ditahan rasa komunis, sekarang mereka jadi wah melonjak semua orang-orangnya. Di surga juga nggak ada prinsip komunis. Rumah kudu sama semua, nggak ada. Di surga pasti saya percaya rumahnya beda-beda. Kalau sama mending saya milih gak setia. Jadi ya. Lalu Tuhan Yesus juga berjanji ketika Tuhan Yesus naik ke surga
surga, dia ngomong gini, malaikat ngomong gini, kenapa kamu masih lihat ke atas? Kan murid-murid pada lihat ini, mana Tuhan, di awan-awan dulu kakek tak usah melayang, Yesus melayang. Lalu ada malaikat 2 orang berjubah putih ngomong gini, ngapain kamu masih lihat-lihat ke atas? Yesus yang sama terangkan naik ke surga akan kembali dengan cara yang sama. Apa cara yang sama itu? Banyak teolog ngomong ya, kalau Yesus terangkannya naik di Bukit Zaitun, dia nanti akan datang juga di Bukit Zaitun. Banyak teolog mengartikan demikian. Lalu yang kedua, dia naik di Bukit Zaitun, turun ke Bukit Zaitun. Yang kedua, dia disaksikan oleh para murid. Dia disaksikan oleh murid. Nah, kalau murid sekarang sudah dipanggil Tuhan ya, Pak, ada yang susah, ada yang mati. Nah, nanti kedatangan Tuhan yang kedua ini siapa Pak yang menyaksikan Pak? Yang menunggu siapa? Ya murid-murid juga. Siapa murid-muridnya? Halo, siapa murid-muridnya Tuhan di sini? Kita semua ini loh muridnya. Yang akan dan murid-murid itu kerjanya apa? Bu, murid-murid kerjanya, murid-murid Tuhan Yesus itu harus ngapain? Beritakan Injil, baptislah mereka dalam namaku, betul? Betul? Sudah Bapak Ibu memberitakan Injil? Bisa dikatakan murid kan? Halo? Wah, di sini antara semua. Antara kedinginan atau lapar. Halo, sudah memberitakan Injil? Ya, ayo beritakan Injil. Pak, aku nggak pintar ngomong, Pak. Bapak Ibu terima saya pengumuman, bagikan, ajak, ayo bagikan di WA, pasang di WA story, di Facebook, Instagram, pasang ada ibadah di Cyber Mall, ibadah minggu 4 kali, jam 10, 12, 4 sore, 6 sore, hari Kamis ada malam jam setengah 7. Udah bagikan, udah Injil itu sudah bagian Injilan. Benar, orang masuk kok, orang ibadah itu penginjilan. Saudara Peter ngomong, kenapa Yesus? Ya, hari banyak baptis orang dari non-Kristen agama seberang banyak. Ini aja sama tiga orang. Benar nih, kemarin 1 orang, nanti akan 3 orang. Ayo beritakan Injil kalau jadi murid Yesus. Coba baca dalam Kisah 1 ayat 1, pasal 1 dan 11. Kisah Para Rasul ayat 10. Ketika sedang natap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11. Mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Murid-murid yang menyaksikan, dan Yesus akan turun, datang kembali ke dunia dengan cara yang sama. Sudah siapkah Bapak Ibu murid-murid? Siap? Jangan sampai nanti Tuhan turun tanya apa yang sama saja. Jelas ini tadi dia baptis mereka, usir kuasa-kuasa gelap dengan namanya. Itu perintah Tuhan. Lebih jelas lagi Galatia 3 ayat 8. Galatia 3 ayat 8. Ini loh tugasnya murid-murid. Tugasnya murid-murid ini. Galatia 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah benarkan orang-orang bukan Yahudi memberitakan Injil
segala bangsa kan diberkati. Oleh karena murid-murid Yesus saat ini, segala bangsa akan diberkati. Orang berkata justru malah jadi batu sandungan. Dan sampai orang Kristen jadi batu sandungan. Daging ini lemah. Kalau saya dulu sorry, mata masalah dia dan cewek penting, sweet gitu ya. Sekarang kalau saya enggak masuk dalam sementara saya di luar, saya bekerja, saya berbisnis, saya berkomunikasi dengan orang. Segala bangsa diberkati oleh ojo bangsa. Jejer terus merasa sudah kita sebagai murid itu kita, dari keluarga kita, rekan kita, sahabat kita, teman, bahkan sampai ke bangsa. Amin. Amin. Ya. Dan yang terakhir, kenapa Yesus harus naik ke surga? Yang terakhir, supaya kuasa menjanjikan Roh Kudus atas kita. Ayat 1, pasal 1 ayat 6 sampai 8 dikatakan demikian. Maka dalam mereka itu, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena pada waktu bangsa Israel sedang bergejolak yang politiknya. Dia sedang berkaitan Romawi, ya, sudah panas kondisi politiknya. Akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Tapi Yesus ngomong begini, enggak perlu mengetahui masa yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Seperti yang katakan kita sering dengar ya, menjadi saksi di Yerusalem. Oh, Pak Yerusalem, maka kita harus ke Yerusalem. No. Ini adalah tersirat dalam apa ini? Yerusalem itu adalah keluarga. Kau harus menjadi saksi bahwa kau ini anak Allah dari keluargamu dulu, dari suamimu, dari istrimu, dari anakmu, dari mantu, besan. Harus jadi saksi yang benar dulu. Tingkah lakumu baik, Yerusalem, keluargamu ngomong, bapak ini baik, papa ini baik, mama ini baik. Nanti kau sudah sukses. Dari Yerusalem dikatakan kemana? Seluruh Yudea. Yudea ini siapa? Yudea ini boleh saya gambarkan, Yudea ini tempat pekerjaan Bapak Ibu, kantor misalnya, lingkungan, kumpulan-kumpulannya Bapak Ibu yang suka hobi badminton, itu Yudea. Kamu ketika kalah badminton, besok nggak? Saya kan manusia lama, oh ya itu ya, kalah itu besok. Sekarang jadi contoh. Saya pun termasuk hamba Tuhan. Saya ini asli Surabaya. Boleh minum sama-sama. Saya Surabaya omongannya puasa, senengannya besok. Saya pindah ke Malang, wah di teman saya mulai sekolah SMP. Tapi setelah melayani Tuhan, saya tahu firman Tuhan, kok gak cocok ya.
meso-meso. Sabtunya meso minggu, haleluya. Tuhan ngomong, bagaimana mungkin dari sumber yang sama engkau mengeluarkan dua hal yang berbeda? Kalau sumber mata air baik, pasti mengeluarkan air yang kualitasnya baik pula, betul? Gak mungkin sumber yang buruk bisa mengeluarkan baik buruk, itu gak mungkin. Bagaimana mungkin sumber bisa mengeluarkan dua hal yang berbeda? Firman Tuhan katakan demikian. Jadi mulai sekarang saya bertobat. Oke, harus firman Tuhan. Jadi firman Tuhan harus disampaikan. Bapak Ibu mau setia lagi dengan Tuhan? Amin. Berapa banyak yang imannya sudah dikuatkan melalui firman ini? Jangan takut enggak Bapak Ibu. Dia disuruh supaya dia ada di hatimu. Surga itu supaya dia dapat tinggal di dalam hati kita. Ketika dia menonton, bukakan pintu itu, buka pintu hatimu. Sebentar lagi kita akan menerima pengurapan Roh Kudus yang dia janjikan ketika dia naik. Akan mengadamu seorang penolong. Siapa namanya? Roh Kudus. Bapak Ibu yang mungkin belum mendapatkan karunia Roh Kudus, saya mau katakan sekali lagi ya, karunia melulu hanya bahasa roh. Tetapi karunia Roh Kudus itu banyak. Ada penglihatan, ada hikmat. Hikmat itu termasuk salah satu karunia Roh. Ketika kau berjalan, Tuhan ngomong, ojo bola lanjut ambil wong iku. Muter. Jangan kamu lanjutkan dengan orang itu. Pergi. Itu karunia Roh Kudus. Ayo kita siapkan diri kita. Panjang 10 hari ke depan kita akan menerima Roh Kudus. Amin. Jangan lewatkan minggu depan. Minggu depan. Hari Minggu besok tanggal 1 Juni kita akan menerima pengurapan minyak. Sekaligus di sana karya Roh Kudus kita undang untuk dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita tundukkan kepala kita sambil. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan.